Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Takut Ditolak Tuhan bagian kedua. Sebagai pengingat, kita akan baca sekali lagi apa yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tentu masih ingat ya saudara, perkataan Yesus ini mengisyaratkan dua hal. Yang pertama adalah betapa tidak mudahnya bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sudah kita bahas kemarin. Dan yang kedua, yaitu bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Hal itu jelas dikatakan bahwa orang yang telah bernubuat demi nama Tuhan, telah mengusir setan, tumpang tangan atas orang sakit sembuh, bahkan melakukan mukjizat yang semuanya demi nama Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga, dikatakan dengan tegas akan ditolak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu berarti Allah sangat adil, tidak pandang bulu, alias tidak memandang muka. Hal senada dikatakan Rasul Petrus dalam suratnya di 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dari ayat ini kita tahu bahwa semua orang percaya akan dihakimi menurut perbuatannya. Dengan demikian, kita bisa menyadari kalau sampai orang ditolak oleh Tuhan, itu pasti karena perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hidupnya tidak berkenan kepadanya. Barangkali saudara berkata, tapi Pak, kok bisa sembuhkan orang sakit, bahkan melakukan mukjizat segala? Oh iya bisa. Saudara, ingat ketika Allah menurunkan tulah atas Mesir, Firaun juga bisa mendatangkan ahli-ahli Mesir yang juga bisa melakukan hal yang sama dengan mantra mereka, yang mana membuat Firaun mengeraskan hatinya. Orang bisa saja mendapat karunia bernubuat atau mengusir roh-roh jahat. Tapi semuanya itu untuk kepentingannya sendiri, yang olehnya orang itu bisa memperoleh keuntungan, atau untuk memperoleh nilai diri, atau hal-hal lain di luar kepentingan Tuhan. Orang seperti ini tentu tidak berkenan di hadapan Allah dan pasti akan ditolak di kemah abadi. Itulah kenapa Petrus mengatakan bahwa kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Ketakutan kalau kita tidak berkenan kepadanya. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Jawabnya, ya kita harus taat. Taat
apa yang menjadi kehendak Bapa. Jangan menuruti segala keinginan dan hawa nafsu kita. Kita harus terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan Allah, seperti dituliskan dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Untuk itu Yesuslah model hidupnya. Tidak bisa tidak, kita harus hidup seperti Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, di mana hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Ia taat meskipun harus mengalami siksaan, aniaya, dan berbagai penderitaan. Ia tidak berbuat dosa meskipun ia bisa berbuat dosa. Ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, sehingga ia mendapatkan pengakuan dari Bapanya sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kesimpulannya, kalau kita takut kelak ditolak Tuhan, maka selagi masih ada kesempatan, jangan berdiam diri. Berjuanglah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi pikiran dan perasaannya. Lakukan, jauhi dosa, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah seperti Yesus hidup. Saudara, itu bukan hal yang mudah, tetapi percayalah, kita sudah diperlengkapi dengan Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kesanggupan kepada kita apabila kita sungguh-sungguh serius untuk memperkarakannya. Percayalah, saudara pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.